Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita lanjut di cerita Dragon Ball Super part yang kedua. Sebelumnya kita recap sebentar cerita yang lalu ya. Dikisahkan dewa penghancur yang tertidur 39 tahun yang lalu telah terbangun dan menghancurkan planet-planet. Dia adalah Beerus, sang dewa penghancur yang selalu ditemani oleh pengawalnya Whis. Di sisi lain, Goku yang terlalu lama bersantai mulai berlatih di tempat King Kaiyo. Di saat Beerus sedang sibuk menghancurkan planet, dia terbayang oleh Super Saiyan God. Beerus yang merasa bosan meminta Whis mencarinya. Yang pertama dicari adalah Goku yang sedang berlatih di tempat King Kaiyo untuk menanyakan di mana Super Saiyan God berada. Yang ada, Goku malah menantang Beerus. Tapi hanya dengan sentilan kecil, Goku terkapar tak berdaya. Giliran Beerus datang ke bumi bertemu Vegeta untuk menanyakan hal yang sama. Tapi para petarung bumi berusaha melawan Beerus, meskipun semuanya kalah. Sampai akhirnya Beerus ingin menghancurkan bumi. Goku pun muncul. Dengan bantuan Dragon Ball, Goku mendapatkan cara untuk berubah menjadi Super Saiyan God. Pertarungan antara Beerus dan Super Saiyan God pun siap berlangsung. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita mulai setelah opening berikut. Beerus akhirnya bertemu dengan Super Saiyan God yang dibayangkannya, dan dia adalah Super Saiyan God Goku. Goku pun tak menyangka dapat memiliki kekuatan sebesar ini. Keduanya pun melayang ke angkasa untuk bertarung. Gohan dan yang lainnya heran, karena dia sama sekali tidak dapat merasakan besarnya kekuatan Super Saiyan God. Whis menjelaskan kalau besarnya kekuatan God memang tidak akan dapat terdeteksi oleh siapapun. Pertarungan pun dimulai dengan uji coba Kamehameha Goku terhadap Beerus. Meskipun sangat dahsyat, tapi Beerus bisa menghindarinya dengan mudah. Goku lumayan bisa mengimbangi Beerus hingga yang lainnya cukup terpana melihat pertarungan di antara keduanya. Bahkan saking hebatnya, pertarungan berlangsung hingga keluar angkasa. Namun terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Kekuatan Goku semakin berkurang, meskipun keduanya saling beradu. Goku kehilangan tenaga Super Saiyan God dan kembali menjadi Super Saiyan biasa. Goten pun di bumi akhirnya dapat merasakan pancaran tenaga Goku. Namun Piccolo berpikir, bila mereka dapat merasakan pancaran tenaga Goku, berarti Goku sudah tidak dalam wujud Super Saiyan God lagi. Whis pun mengiyakan hal itu. Dan benar saja, perlahan demi perlahan, kekuatan Goku semakin berkurang dan bahkan kembali ke wujud normal. Akhirnya, Goku kalah di hadapan Beerus. Dengan sedikit sentuhan, Goku dijatuhkan kembali ke bumi. Tubuhnya melesat cepat jatuh kembali ke kapal milik Bulma. Namun Vegeta dengan sigap menangkap tubuh Goku yang sudah terkulai lemas. Beerus pun ikut kembali mendarat di kapal itu, di tengah para kawan dan keluarga Goku yang ketakutan bersiap menghadapi kehancuran dari Beerus. Tiba-tiba, Goku yang masih terkulai lemas mencoba bangkit dan memohon kepada Beerus untuk membatalkan rencananya menghancurkan bumi. Bukannya mendengarkan permohonan Goku, Beerus malah bersiap melancarkan serangan pemusnahnya. Dengan cepat tenaganya ditembakkan, namun ternyata arahnya meleset keluar angkasa. Beerus tertidur di saat menembakkan tenaganya. Hal itu membuat bumi setidaknya selamat untuk sementara. Whis berkata kalau mereka semua beruntung, karena Beerus kelelahan dan rencana memusnahkan bumi pun menjadi batal. Setelahnya, Whis pamit meninggalkan mereka semua yang masih tercengang, tidak percaya akan apa yang baru saja mereka alami. Dalam perjalanan kembali, ternyata Beerus tidak benar-benar tidur. Whis merasa Beerus benar-benar mengalami pertarungan yang sengit, namun bahagia karena Beerus merasa terhibur oleh pertarungan itu. King Kaiyo yang memperhatikan dari tempatnya pun lega karena bumi, bagian dari universe-nya, selamat dari kehancuran. Goku pun melahap banyak makanan saking laparnya sehabis bertarung. Gohan dan Goten merasa bangga karena jika Goku bisa mengimbangi Beerus, berarti Goku adalah petarung terkuat kedua setelah Beerus. Mendengar kata-kata itu, Vegeta menjadi emosi. Dia berkata kalau dia akan melampaui Goku
dengan caranya sendiri. Maka pergilah dia merenung meratapi nasib dan berpikir kapan dan bagaimana caranya untuk melampaui kekuatan Goku. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, Whis yang ketagihan makanan di bumi pun mengunjungi Bulma untuk menyantap banyak makanan di bumi. Vegeta yang lama menyendiri akhirnya kembali ke rumah. Di sana, dia pun disapa Bulma yang menegurnya karena meninggalkan rumah terlalu lama. Ketika Vegeta ingin membalas perkataan Bulma, dia terkejut bukan main melihat Whis ada bersama Bulma. Namun Whis berkata tujuannya datang hanya untuk menikmati makanan bumi, bukan mengancam keselamatan bumi. Melihat kehadirannya, Vegeta mengambil kesempatan untuk memohon kepadanya agar dirinya diizinkan untuk berlatih bersama Whis. Namun Whis mengatakan kalau dia hanya akan mengabulkannya jika Vegeta bisa menyajikan makanan lezat untuknya. Vegeta pun tanpa pikir panjang langsung menerima ujian tersebut. Meskipun dia memasak dengan segala kekacauan dan keribetannya, Vegeta akhirnya menyajikan hasil masakannya kepada Whis. Mie instan buatan Vegeta pun dilahap oleh Whis. Sempat terdiam sesaat, ternyata Whis sangat menikmatinya. Dia menghabiskan makanan dari Vegeta. Vegeta lulus ujian untuk berlatih bersama Whis di tempat Beerus. Maka dengan beberapa pakaian ganti, Vegeta dibawa Whis ke dunianya untuk berlatih. Tapi Goku di lain waktu pun mengetahui hal itu dan memohon hal yang sama kepada Whis, sehingga dia pun dibawa olehnya ke tempat Beerus. Vegeta yang melihat Whis membawa Goku pun merasa kesal karena tadinya dia ingin berlatih di sana agar bisa melampaui Goku. Akhirnya mereka berdua pun menjalani hari-hari berlatih di sana dengan sangat berat. Mulai dari mengangkat beban yang sangat berat dengan jarak yang jauh, bekerja sama untuk menyerang Whis yang sangat lincah, hingga Goku dan Vegeta saling beradu kuat satu sama lain di tempat Dewa Penghancur. Dan dari latihan mereka yang berat itu mulai terlihat hasilnya, kalau tenaga Goku dan Vegeta bertambah dengan sangat pesatnya. Bahkan dentuman pukulan keduanya membangunkan Beerus yang sedang tertidur. Goku dan Vegeta yang melihat hal itu merasa ketakutan. Kalau Beerus terganggu dan merasa kesal. Tapi Beerus hanya bertanya kenapa mereka berlatih di tempatnya. Goku menjawab kalau dia hanya ingin menjadi tambah kuat dan Vegeta ingin melampaui Goku. Meskipun Beerus mengira kalau keduanya ingin mencoba mengalahkan dirinya suatu saat nanti. Di lain tempat di luar angkasa nun jauh di sana, pesawat yang familiar seperti milik Frieza melintas cepat, dipimpin oleh Sorbet dan juga bawahannya bernama Tagoma, sedang menuju bumi karena mereka menyelidiki banyak hal tentang Dragon Ball yang sedang dikumpulkan oleh Pilaf dan kawanannya. Sorbet ternyata adalah mantan anak buah Frieza yang tersisa dan bertujuan mendapatkan Dragon Ball untuk membangkitkan kembali Frieza dan kembali ke masa kejayaannya. Maka di saat Pilaf berhasil mengumpulkan ketujuh Dragon Ball, Sorbet langsung menyergapnya dan memaksa Pilaf untuk memanggil Dewa Naga untuknya. Tanpa panjang lebar, Sorbet memohon kepada Dewa Naga untuk menghidupkan kembali Frieza yang dihabisi oleh Trunks. Dewa Naga bisa menghidupkannya, namun tidak dalam bentuk yang utuh karena saat itu kematian Frieza disebabkan oleh Trunks yang mencincang tubuhnya hingga menjadi banyak, sehingga Sorbet harus memulihkannya sendiri. Maka dikabulkanlah permintaan Sorbet. Seluruh potongan tubuh Frieza muncul dan hidup kembali, sampai Pilaf dan kawanannya terkejut setengah mati melihat tatapan matanya yang terpotong. Setelahnya, Sorbet pun meninggalkan bumi untuk terbang kembali membawa semua potongan tubuh Frieza. Berbekal tabung pemulih yang dulu pernah digunakan di planet Namek dan telah diperbaharui teknologinya, Frieza pun dipulihkan melalui tabung tersebut. Perlahan demi perlahan, tubuh Frieza menyatu satu dengan lainnya, sampai akhirnya tubuhnya kembali normal. Dengan memecahkan tabung tersebut, Frieza pun keluar, seolah terlahir kembali. Sorbet pun menyambut dan menjelaskan dirinya kepada Frieza. Mereka siap membantu Frieza untuk membalaskan dendamnya, yaitu kembali ke bumi dan menghancurkannya. Frieza mengatakan selama dia mati, dia dikurung di neraka, di mana neraka baginya adalah dikelilingi oleh peri-peri lucu dan para gadis yang bernyanyi setiap saat. Karena itu, Frieza sangat tersiksa
dan sangat amat marah dan bersiap untuk menyerang bumi. Nah, demikianlah kisah Dragon Ball Super kali ini. Akankah misi Frieza kali ini berhasil? Tetap pantengin channel ini ya guys untuk ikutin lanjutannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan satu lagi, kalau kalian sempat, silakan berkunjung ke channel baru Mimin yang namanya Jejepangan atau keywordnya suka Jejepangan untuk ikutin kisah anime lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.